Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Deswita Rushifa dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah periode Makkah. Berikut penjelasannya. Menginjak usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih sering bertaruh di Gua Hiro, yang jauhnya 6 km dari rumah beliau, tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun segera melakukan dakwah menyampaikan kebenaran. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, surat Al-Mudatsir adalah surat yang turun kedua setelah surat Al-Alaq. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah siriyah selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk mematahkan orang-orang yang mendukung beliau, untuk dipersiapkan sebagai juru dakwah beliau. Maka orang-orang yang beliau ajak sebatas yang dekat dengan beliau. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah agar berdakwah secara terang-terangan sebagaimana wahyu Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Surat tersebut menerangkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan dan kembali kepada ketauhidan. B. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Melihat keadaan sosial dan politik yang semakin kurang menguntungkan di kalangan penduduk Makkah, ditambah posisi yang tidak menentu bagi pengembang dakwah agama Islam, maka Nabi Muhammad SAW mulai menyusun strategi yang lain untuk menyelamatkan para pengikutnya dari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Hijrah ke Habsyi. Yang pertama. 2. Hijrah ke Habsyi yang kedua. 3. Misi ke Taif. 4. Perjanjian Aqabah. Ada 2, yaitu Perjanjian Aqabah 1. Perjanjian Aqabah pertama. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji Bani Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik, sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Mereka melakukan bait kepada Nabi di salah satu bukit di kota Makkah, yaitu Bukit Aqabah. Maka niat bait ini disebut dengan bait Aqabah pertama. Adapun isi bait adalah sebagai berikut. 1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. 3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. 4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh. 6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Perjanjian Aqabah 2. Adapun isi perjanjian Aqabah kedua ini adalah 1. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. 2. Penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. 3. Penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. 4. Penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. 5. Keislaman Umar dan Hamzah. 6. Bentuk hambatan dakwah seperti 1. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. 2. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. 3. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. 4. Membujuk Nabi untuk melakukan sesembahan. 5. Memujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Sekian dari penjelasan saya tentang strategi dakwah periode Makkah. Terima kasih.